Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai menyelami cerita yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain yang tentu jauh lebih berharga daripada sekedar klik subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak. Di sebuah sudut desa terpencil di Purworejo, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir pelan, menyelusup di antara celah rumah-rumah tua yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Bulan menggantung pucat di langit, menyinari atap rumah-rumah dengan cahaya yang suram. Di salah satu rumah paling reot di desa itu, seorang pria duduk termenung di bangku kayu yang sudah hampir patah. Supri, seorang pedagang bakso keliling yang sudah bertahun-tahun berusaha mengais rezeki, menatap Nana ke dalam rumahnya yang gelap dan berantakan. Langit-langitnya berlubang, memperlihatkan anyaman bambu yang sudah tua dan rapuh. Dindingnya yang terbuat dari kayu mulai dipenuhi rayap. Setiap sudut rumah itu mencerminkan kemiskinan yang selama ini membelenggunya. Ia mendesah panjang, kemudian melirik gerobak bakso di sudut ruangan. Gerobak itu sudah kusam, catnya mengelupas, dan roda kayunya sudah mulai retak. Supri telah menghabiskan bertahun-tahun mendorong gerobak itu berkeliling desa, berharap dagangannya laku. Namun, kenyataan seringkali tidak sebaik harapan. Di luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Supri menoleh tepat saat pintu kayunya didorong dengan kasar. Seorang wanita berdiri di ambang pintu, dengan wajah merah padam dan koper besar di tangannya. Lastri, istrinya, menatap Supri dengan penuh kemarahan. "Aku gak tahan lagi hidup begini, Supri." Suaranya bergetar, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang sudah lama terpendam. "Kamu selalu janji bakal bikin hidup kita lebih baik, tapi kenyataannya, aku hidup dalam kemiskinan, kelaparan. Aku sudah muak dengan semua ini." Supri terdiam. Matanya menatap istrinya tanpa ekspresi. Sudah berulang kali mereka bertengkar soal ini, dan kali ini, Supri tahu bahwa Lastri benar-benar sudah tidak bisa bertahan lagi. "Aku sudah berusaha, Lastri," gumamnya lemah. "Berusaha?" Lastri tertawa sinis. "Kamu cuma jalan berkeliling dengan gerobak butut itu. Lihat hidup kita, Supri. Rumah ini hampir roboh. Aku gak mau mati dalam kemiskinan." Supri menggigit bibirnya. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya, menahan gejolak di dadanya. "Lalu, kamu mau pergi kemana?" tanyanya pelan. Lastri mengangkat dagunya dengan angkuh. "Ada lelaki lain yang bisa memberiku hidup lebih baik. Aku akan pergi dengannya." Kata-kata itu terasa seperti pukulan di wajah Supri. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang bisa ia lakukan hanya menatap kosong ke arah Lastri yang sudah bersiap melangkah keluar. "Jadi selama ini kamu sudah punya orang lain?" Suaranya bergetar, campuran antara keterkejutan dan kepedihan. Lastri tak menjawab. Ia hanya menatap Supri dengan dingin, lalu berbalik dan melangkah pergi. Supri berdiri terpaku di ambang pintu, menyaksikan wanita yang selama ini menjadi satu-satunya keluarganya menghilang dalam gelapnya malam. Hatanya terasa kosong. Di dalam rumah yang kini semakin sunyi, hanya suara desiran angin yang menemani kesendiriannya. Ia berjalan kembali ke dalam rumah, lalu duduk di samping gerobaknya. Pandangannya jatuh pada panci kuah bakso yang masih tersisa dari dagangannya hari ini. Sepi, tak ada pelanggan, tak ada keuntungan, dan kini tak ada lagi istri yang menunggunya pulang. Malam itu, Supri merasa bahwa dunia telah benar-benar meninggalkannya. Namun, takdir masih memiliki cerita lain untuknya. Esok paginya, Supri tetap berangkat berdagang seperti biasa. Dengan langkah gontai, ia mendorong gerobaknya menuju pasar. Pikirannya melayang entah kemana, kosong dan tak berarah.
Ia bahkan tak menyadari bahwa para pedagang di pasar memandangnya dengan iba. Mereka sudah mendengar kabar tentang kepergian Lastri. Di tengah lamunannya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari kejauhan. "Supri? Hei, Supri, tunggu sebentar." Supri menghentikan langkahnya dan menoleh. Seorang pria tambun dengan rambut berantakan berlari ke arahnya, terengah-engah. "Kau terlihat menyedihkan, kawan," ujar pria itu dengan nada bercanda. Supri hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa, Karso?" Karso, seorang teman lamanya, menatapnya dengan tajam. "Aku dengar Lastri meninggalkanmu." Supri mengangguk lemah. Ia tak ingin membahasnya lebih jauh. Karso menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada lebih serius, "Aku tahu hidupmu sedang sulit, Pri. Tapi ada sesuatu yang mungkin bisa mengubah nasibmu." Supri mengernyit. "Apa maksudmu?" Karso menoleh ke kiri dan kanan, seolah memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Ia kemudian berbisik, "Aku tahu seseorang yang bisa membantumu keluar dari kemiskinan. Tapi, kau harus benar-benar yakin." Supri menatapnya dengan ragu. "Siapa?" Karso tersenyum samar. "Seorang dukun sakti. Dia bisa memberimu kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Tapi ada syaratnya. Syarat yang sangat berat." Supri menelan ludah. Kata, "dukun," dan "syarat berat" membuat bulu kuduknya meremang. Ia bukan orang yang percaya hal-hal semacam itu, tapi dalam keputusasaan seperti ini, pikirannya mulai goyah. Karso melihat keraguan di wajah Supri, lalu berkata, "Dengar, Pri, aku hanya memberitahu. Pilihan ada di tanganmu. Jika kau benar-benar ingin hidupmu berubah, datanglah ke hutan sebelah barat desa malam ini. Aku akan menunggumu di sana." Setelah mengatakan itu, Karso berbalik dan pergi, meninggalkan Supri dalam kebimbangan. Supri berdiri diam di tengah hiruk-pikuk pasar. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Apa yang harus aku korbankan untuk mendapatkan kekayaan? Malam itu, Supri tak bisa tidur. Ia duduk di depan rumahnya yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Ia memikirkan Lastri, kemiskinan yang menghimpitnya, dan tawaran Karso yang menggiurkan. Di kejauhan, hutan yang disebut Karso tampak seperti bayangan hitam yang menyeramkan. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Supri menggertakkan giginya. Dalam hati, ia tahu bahwa keputusannya malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan napas berat, ia bangkit berdiri dan mulai melangkah menuju hutan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Perjanjian dengan kegelapan. Malam di desa semakin larut. Angin dingin berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah setelah hujan yang turun sore tadi. Langit gelap tanpa bulan, seolah menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, seorang pria duduk termenung di kursinya yang reyot. Api dari lampu minyak di depannya bergoyang-goyang, menciptakan bayangan aneh di dinding kayu yang mulai lapuk. Darto, pria itu, menatap lurus ke meja yang dipenuhi catatan keuangan warung baksonya yang terus merugi. Warung kecilnya sudah hampir setahun sepi pelanggan. Dia sudah mencoba berbagai cara, menambah variasi menu, menurunkan harga, hingga menyebarkan promosi di desa tetangga. Tetapi tetap saja orang-orang lebih memilih warung lain. "Kapan aku bisa sukses?" gumamnya, tangannya mengepal di atas meja. Darto menarik napas panjang, menghembuskannya dengan berat. Dia memejamkan mata, mengingat istrinya, Rina, yang pergi meninggalkannya beberapa bulan lalu. Wanita itu tak tahan hidup dalam kemiskinan. Rina ingin rumah yang lebih besar, pakaian yang lebih bagus, dan kehidupan yang lebih layak. Namun, Darto tak bisa memberikannya. "Maaf, Mas, aku sudah tak sanggup lagi hidup begini." Suara Rina terngiang di kepalanya. Darto menendang kursinya dengan kesal. "Sial, semua orang meninggalkanku.
Aku butuh perubahan. Aku butuh cara. Dalam keputusasaannya, Darto teringat obrolan yang pernah ia dengar di pasar. Beberapa orang berbicara tentang seorang dukun yang tinggal di hutan sebelah timur desa. Ki Jagur, begitu mereka memanggilnya. Konon, dukun itu bisa memberikan kekayaan instan, tapi dengan syarat yang berat. Darto tidak peduli. Jika harus melakukan sesuatu yang terlarang, ia rela asalkan hidupnya berubah. Tanpa pikir panjang, ia meraih jaket usangnya dan melangkah keluar rumah. Hutan larangan. Darto berjalan menembus jalan setapak yang gelap, ditemani suara malam yang menggema di sekelilingnya. Burung hantu bersuara nyaring di kejauhan, dan gemerisik dedaunan terdengar dari semak-semak. Hutan ini terkenal angker. Banyak orang yang tersesat dan tidak pernah kembali. Namun, malam ini, Darto merasa ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengawasinya, bayangan-bayangan di antara pepohonan seakan bergerak, mengikuti langkahnya. Semakin jauh ia melangkah, udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Akhirnya, di tengah rimbunnya pepohonan, ia melihat sebuah gubuk tua. Cahaya redup keluar dari celah-celah dindingnya. Asap tipis mengepul dari cerobong di atasnya. Darto menelan ludah. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. "Toh, toh, toh." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Suara gesekan terdengar dari dalam. Pintu kayu itu berdiri terbuka, dan seorang lelaki tua dengan mata tajam berdiri di ambangnya. Wajahnya penuh keriput, dengan janggut panjang yang tak terawat. Bau dupa pekat menyeruak dari dalam rumah. "Siapa kau?" Suara lelaki itu dalam dan serak. Darto menunduk sedikit. "Saya Darto, Pak. Saya ingin meminta bantuan." Mata Ki Jagur menatapnya tajam, seakan menelanjangi niatnya. Ia lalu tersenyum tipis dan memberi isyarat agar Darto masuk. Di dalam, ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Di sudut ruangan, ada rak kayu penuh dengan botol-botol kecil berisi cairan gelap. Beberapa tengkorak binatang tergantung di langit-langit, dan di tengah ruangan ada meja bundar dengan lilin-lilin yang menyala. Darto menelan ludah. Perasaannya semakin tidak enak, tapi ia menahan diri untuk tidak mundur. Ki Jagur duduk di kursinya dan memandangi Darto lekat-lekat. "Katakan, apa yang kau inginkan?" Darto menarik napas dalam. "Saya ingin warung saya laris. Saya ingin kaya." Ki Jagur menyipitkan mata. Ia mengambil segenggam abu dari mangkuk kecil dan melemparkannya ke udara. Abu itu melayang-layang sebelum jatuh perlahan ke lantai. "Kau yakin ingin melakukan ini?" tanyanya dengan nada rendah. Darto mengangguk. "Saya siap melakukan apapun." Ki Jagur menyeringai. Ia bangkit dan berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah botol kaca besar yang berisi cairan hitam pekat. Ia mengguncangnya perlahan, lalu menatap Darto dengan mata berkilat. "Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik," katanya dengan suara lebih serius. "Ada harga yang harus kau bayar." Darto menelan ludah. Ki Jagur menuangkan cairan hitam itu ke dalam mangkuk tembaga, lalu mulai merapal mantra dalam bahasa yang tak bisa Darto mengerti. Udara di dalam ruangan mendadak terasa lebih berat. Cahaya lilin bergetar, seolah ada angin yang berhembus meskipun pintu dan jendela tertutup rapat. Darto mulai merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu dirinya telah melangkah ke dunia yang lebih gelap, dunia yang tidak boleh disentuh oleh manusia biasa. "Kau harus memberikan tumbal." Kata-kata Ki Jagur menggema di kepala Darto. "Tumbal?" Suara Darto hampir tak terdengar. Ki Jagur mengangguk. "Kau harus mempersembahkan seseorang. Seseorang yang tidak akan dicari-cari. Seseorang yang tidak akan ditangisi." Darto terdiam. Jantungnya berdetak kencang. "Jika kau setuju," lanjut Ki Jagur, "kau akan mendapatkan bakso yang berbeda. Bakso ini akan membuat siapapun yang memakannya ketagihan. Mereka akan terus kembali, membeli lebih banyak, dan membawa lebih banyak orang."
Darto menatap cairan hitam yang berputar perlahan di dalam mangkuk. Tapi ingat, Ki Jagur menambahkan, jika kau berhenti, semuanya akan berbalik padamu. Darto menggertakkan giginya. Ia berpikir tentang kemiskinan, tentang warung sepi, tentang ejekan orang-orang, dan tentang Rina yang meninggalkannya. Ia tahu ini adalah jalan yang berbahaya. Tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari penderitaan. Darto mengambil mangkuk itu dengan tangan gemetar. Ia melihat bayangannya sendiri di permukaan cairan hitam yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Tanpa ragu lagi, ia mengangkat mangkuk itu dan meneguk isinya dalam satu kali minum. Begitu cairan itu mengalir ke dalam tenggorokannya, ruangan seketika berputar. Kepalanya pusing, tubuhnya panas, dan suara-suara aneh bergema di telinganya. Dalam kegelapan, ia mendengar suara berat berbisik. Kini kau milikku. Rasa yang mengikat, tumbal yang ditelan. Darto terbangun dengan keringat bercucuran. Tubuhnya masih terasa panas, dan tenggorokannya seperti terbakar. Ia mengerjapkan mata, berusaha memahami di mana ia berada. Udara di ruangan itu masih dipenuhi aroma dupa dan kemenyan yang pekat. Lilin-lilin yang tadi menyala kini tinggal sisa, hanya pijar kecil yang berjuang bertahan di sumbu yang hampir habis. Ki Jagur duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan ekspresi puas. Kau telah menerimanya, katanya lirih, tetapi penuh makna. Darto mencoba mengingat apa yang terjadi. Cairan hitam yang ia minum tadi masih terasa di lidahnya, meninggalkan sensasi pahit yang mengerikan. Tapi yang lebih menakutkan adalah suara yang bergema di dalam kepalanya tadi, suara berat dan dingin yang berkata, "Kini kau milikku." Darto menggigit bibirnya. Ia tak bisa mundur sekarang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Ki Jagur tersenyum tipis. Ia meraih sebuah kantong kain hitam dan melemparkannya ke meja di depan Darto. Kantong itu tampak tua, berdebu, dan berbau aneh, seperti sesuatu yang telah dikubur selama bertahun-tahun. "Gunakan ini," ujar Ki Jagur. "Campurkan ke dalam adonan bakso MU. Ini akan membuat siapapun yang memakannya ketagihan, tak peduli seberapa enak atau buruk rasanya." Darto mengernyit. Ia membuka kantong itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan bubuk halus berwarna keabu-abuan dengan aroma yang tajam dan menusuk hidung. "Apa ini?" tanyanya curiga. Ki Jagur menatapnya dalam-dalam. "Jangan pernah bertanya. Cukup lakukan saja." Darto menggenggam kantong itu erat-erat. Jika ini benar-benar bisa membuat warungnya laris, ia rela melakukan apa saja. Namun, Ki Jagur belum selesai. Ia menatap Darto dengan serius. "Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi," katanya. "Setiap bulan, kau harus memberikan tumbal." Jantung Darto berdegup kencang. "Tumbal?" Ki Jagur mengangguk. "Seseorang harus mati demi menjaga berkah ini tetap mengalir. Jika kau gagal, kutukan ini akan berbalik kepadamu. Semua yang telah kau dapatkan akan hilang, dan kau akan menanggung akibatnya." Darto merasa kepalanya berputar. Ini gila, ini benar-benar gila, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dengan napas berat, ia mengangguk. "Baik," katanya, "aku akan melakukannya." Kebangkitan warung bakso. Darto kembali ke rumah dengan kantong hitam itu di sakunya. Malam itu, ia bekerja keras di dapur, mencampurkan bubuk aneh itu ke dalam adonan baksonya. Ia merasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Tapi ia tetap melanjutkan. Keesokan harinya, ia membuka warungnya lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih segar, dan aroma kuah bakso yang mengepul dari panci besar segera menyebar ke jalanan. Awalnya, tidak banyak yang datang. Namun, ketika pelanggan pertama mencicipi semangkuk bakso, matanya membesar. "Astaga, ini enak sekali," seru pria itu. "Apa kau mengubah resepnya, Darto?" Darto tersenyum samar. "Ah,
Hanya sedikit perbaikan. Pria itu segera menghabiskan mangkuknya dan memesan lagi. Tak lama, pelanggan lain datang, tertarik oleh aroma yang menggoda. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Bakso Darto kini memiliki rasa yang tidak bisa dijelaskan, tetapi membuat mereka ingin terus makan lagi dan lagi. Dalam hitungan jam, warung Darto penuh sesak. Orang-orang bahkan rela antre untuk mencicipi baksonya. Uang mengalir deras ke dalam laci kasir. Darto hampir tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Namun, di tengah kegembiraannya, ia tidak bisa melupakan peringatan Ki Jagur. Ia harus membayar harga untuk semua ini. Ia butuh tumbal, mencari korban pertama. Malam itu, setelah menutup warung, Darto duduk termenung di rumahnya yang kini mulai terasa lebih terang dan hidup. Uang hasil penjualan bakso berserakan di meja. Namun, ada beban berat di dadanya. Ia harus memilih seseorang untuk dikorbankan. Siapa? Ia memikirkan beberapa orang. Seorang pemabuk di desa yang sering membuat onar, seorang gelandangan yang tak punya siapa-siapa, atau mungkin seseorang yang telah menyakitinya. Lalu, wajah Pak Hadi, seorang rentenir yang pernah menghinanya habis-habisan saat ia terlilit hutang, muncul di benaknya. Orang seperti dia tak akan dirindukan siapapun, gumamnya. Darto bangkit dan mengambil pisau dari dapurnya. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, kegelapan menelan desa dalam keheningan. Hanya ada satu suara yang terdengar di kejauhan, suara langkah kaki Darto yang mengendap-endap menuju rumah Pak Hadi. Dan ketika fajar menyingsing keesokan harinya, satu orang telah lenyap tanpa jejak. Tumbal pertama, pintu neraka terbuka. Malam masih pekat saat Darto melangkah menyusuri gang sempit menuju rumah Pak Hadi. Bulan separuh menggantung rendah, cahayanya redup tertutup awan kelam. Suasana terasa aneh, sepi, seakan desa sedang menahan napas. Darto menggenggam pisau dapurnya erat-erat. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan akan apa yang akan ia lakukan. Ia tak pernah membunuh seseorang sebelumnya. Tapi kini, nyawa seseorang berada dalam genggamannya. Aku tak punya pilihan, bisiknya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pak Hadi adalah pria parubaya yang dikenal kejam. Ia seorang rentenir yang tak segan-segan mengusir orang dari rumah mereka jika gagal membayar utang. Darto sendiri pernah menjadi korbannya. Saat usahanya sedang sekarat, ia meminjam uang dari Pak Hadi, tapi bunga yang mencekik membuatnya semakin tenggelam dalam kesulitan. Pak Hadi tinggal sendirian di rumah besar di ujung desa, rumah peninggalan orang tuanya yang kini terasa seperti sarang ular berbisa. Darto tahu, jika pria itu menghilang, tak ada yang akan peduli. Darto mengintip dari balik pagar. Lampu di dalam rumah masih menyala. Ia menunggu. Waktu berjalan lambat, dan angin malam bertiup semakin kencang, membawa bisikan-bisikan sama yang membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, lampu di dalam rumah padam. Darto menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ia mendorong pintu pagar perlahan. Langkahnya ringan seperti bayangan. Jantungnya berdebar kencang. Suaranya menggema di dalam kepalanya. Ia mengendap menuju pintu belakang yang tak terkunci. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam rumah. Bau alkohol menyeruak. Pak Hadi pasti baru saja minum-minum sebelum tidur. Darto melihat siluet tubuh pria itu di atas ranjang. Napasnya berat, terdengar seperti orang mabuk yang terlelap. Darto mengangkat pisaunya, tangannya masih gemetar. Sekali tikam, lalu selesai, batinnya. Namun, saat ia hendak menusukkan pisau itu, mata Pak Hadi terbuka. "Siapa kau?" Darto panik. Dengan gerakan spontan, ia menekan bantal ke wajah Pak Hadi, menahan teriakannya. Pria itu meronta, tubuhnya berusaha melepaskan diri. Tangannya mencakar lengan Darto, meninggalkan luka yang perih. Darto tak punya pilihan lain. Ia menusukkan pisaunya ke perut Pak Hadi. Darah hangat menyembur, membasahi tangannya. Pak Hadi terhuyung-huyung,
mengeluarkan suara rintihan yang memilukan sebelum akhirnya tubuhnya lemas, tak bergerak lagi. Darto mundur dengan napas memburu. Matanya menatap tubuh tak bernyawa itu, merasa ngeri dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun, tiba-tiba, suasana rumah berubah, udara menjadi dingin, dan lampu-lampu berkelap-kelip seolah ada sesuatu yang tak kasat mata bergerak di sekitarnya. Darto mendengar suara desisan, bukan dari manusia. Bayangan hitam menjalar dari sudut ruangan, merayap di lantai, mendekati tubuh Pak Hadi. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Pak Hadi tiba-tiba tersentak, matanya terbuka lebar, tetapi kini hanya ada kegelapan di sana. Mulutnya bergerak, dan dari dalamnya keluar suara yang bukan miliknya. Tumbal telah diterima. Darto terhuyung ke belakang, hampir menjatuhkan pisaunya. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya gemetar ketakutan. Lalu, tubuh Pak Hadi mulai mencair. Dagingnya meleleh seperti lilin yang terbakar, meninggalkan tulang belulang yang menghitam. Dalam hitungan detik, hanya tersisa noda darah dan bau busuk yang menusuk hidung. Darto tak bisa berkata-kata. Apa yang baru saja terjadi? Sesuatu telah menelan tubuh Pak Hadi. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Warung bakso setan. Darto pulang dengan tubuh masih gemetar. Ia mencuci tangannya berulang kali, mencoba menghilangkan bau anyir darah yang terasa melekat. Namun, tidak peduli seberapa keras ia menggosok, ia tetap merasa kotor. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung baksonya semakin ramai. Orang-orang yang pernah makan baksonya kembali dengan mata berbinar, menanyakan kapan ia buka. Mereka berdesakan, seakan ketagihan. Baksonya enak sekali. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Seru seorang pelanggan. Aku merasa lebih kuat setelah memakannya, ujar yang lain. Darto hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa ngeri. Apakah ini hasil dari tumbal yang ia berikan? Uang mulai mengalir deras ke kantongnya. Warungnya yang dulu sepi kini penuh sesak setiap hari. Bahkan orang-orang dari desa sebelah mulai berdatangan. Namun, di tengah kesuksesan itu, ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ia merasa ada mata-mata yang terus mengawasinya. Saat malam tiba dan ia bersiap tidur, ia mendengar bisikan. Tumbal berikutnya sudah dekat. Darto terbangun dengan keringat dingin. Ini belum berakhir. Kutukan ini terus menuntutnya. Dan kini, ia harus mencari korban baru. Kutukan yang kian menggila. Malam di desa Sumberjati terasa lebih dingin dari biasanya. Udara membawa bau anyir yang samar, menyelusup ke dalam rumah-rumah penduduk. Namun, bagi Darto, hawa dingin bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya gelisah. Ia duduk di kursi kayu usangnya, menatap warung baksonya yang masih terang benderang. Sejak peristiwa tumbal pertama, warung itu menjadi pusat perhatian. Orang-orang datang berbondong-bondong, rela mengantre berjam-jam hanya untuk mencicipi baksonya. Namun, di balik keramaian itu, ada sesuatu yang janggal. Setiap pelanggan yang datang tampak berbeda. Mata mereka berkilat aneh, wajah mereka terlihat lebih pucat, dan mereka makan dengan lahap yang mengerikan. Darto tak bisa mengabaikan suara seruan puas dari mulut-mulut mereka yang terus mengunyah, seakan mereka tidak pernah merasa kenyang. Bakso ini benar-benar luar biasa, seru seorang pelanggan dengan ekspresi mabuk kepuasan. Aku merasa lebih kuat setelah memakannya, ucap yang lain, tangannya gemetar karena terlalu bersemangat. Setiap kali seseorang selesai makan, mereka tampak sedikit berubah. Wajah mereka menjadi lebih tajam, pandangan mereka lebih kosong, dan senyuman mereka lebih lebar. Seolah-olah bakso itu bukan hanya makanan, tapi sesuatu yang mengubah mereka dari dalam. Darto menelan ludahnya. Apa yang sudah aku lakukan? Suara di dalam mimpi. Malam itu, Darto tertidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang asing. Hutan gelap dengan pepohonan tinggi yang tampak seperti sosok-sosok manusia yang membatu. Angin berbisik di antara ranting-ranting,
menyebut namanya. Lalu, dari dalam kegelapan, sosok itu muncul. Bayangan hitam besar dengan mata merah menyala, mengambang di udara, menatapnya tanpa ekspresi. Kau sudah menerima berkah ini. Suara itu bergema, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Darto terhuyung mundur. Aku tidak ingin ini terus berlanjut, ucapnya dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa rendah, suara yang bergema seperti ribuan serangga berbisik di dalam hutan. Tidak ada jalan kembali, Darto. Kau telah membuka gerbangnya, dan gerbang itu akan terus menuntut lebih banyak. Darto merasa tubuhnya membeku. Tumbal berikutnya sudah dekat, bisik suara itu mendekat ke telinganya. Kau hanya perlu memilih siapa yang akan kau korbankan kali ini. Kecurigaan mulai muncul. Keesokan harinya, desa Sumberjati digemparkan oleh sebuah berita. Pak Hadi, rentenir yang terkenal kejam, menghilang tanpa jejak. Tak ada satupun warga desa yang tahu kemana perginya. Rumahnya kosong, dengan sisa-sisa darah kering di lantai yang membuat bulu kuduk siapapun meremang. Penduduk desa mulai bergosip, menyebarkan teori-teori liar tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Jangan-jangan dia dibunuh oleh salah satu orang yang berutang padanya, bisik seorang wanita tua kepada tetangganya. Atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa ini bukan pertama kalinya seseorang menghilang secara misterius. 2 minggu sebelumnya, seorang pemuda bernama Johnny juga menghilang. Lalu, seorang tukang kayu yang sering bekerja di desa sebelah juga tak pernah kembali. Ketakutan mulai merayap ke dalam hati para penduduk. Desa yang dulu tenteram kini dihantui oleh rasa was-was. Namun, di tengah ketakutan itu, hanya ada satu tempat yang tetap ramai. Warung bakso milik Darto. Orang-orang tetap datang, tetap makan, tetap menikmati setiap suapan bakso yang ia buat. Dan itu membuat Darto semakin ketakutan. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yang mereka pedulikan hanyalah bakso itu. Seolah-olah mereka telah diperbudak oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa lapar. Tumbal berikutnya, Darto tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Suara itu terus bergema di kepalanya, menuntut lebih banyak darah. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk, bayangan gelap yang mengelilinginya, tangan-tangan yang meraih dari dalam kegelapan, dan suara-suara yang memanggilnya dari dalam hutan. Ia tahu bahwa jika ia tidak memberikan tumbal berikutnya, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padanya. Tapi siapa yang harus dikorbankan kali ini? Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia mencari seseorang yang tak akan dicari-cari oleh banyak orang. Seorang pengembara? Seorang pemabuk dari desa sebelah? Atau seseorang yang pernah menyakitinya? Darto menggenggam pisau di balik punggungnya. Ia sudah memilih, malam ini, darah akan kembali mengalir, dan neraka akan kembali menuntutnya. Jerat maut di kuali neraka. Malam di desa Sumberjati kembali diwarnai dengan bisikan-bisikan gelap yang mengalir di antara rumah-rumah penduduk. Angin berembus lebih kencang, membawa bau amis yang samar dan menciptakan gemerisik halus di pepohonan. Suara anjing melolong dari kejauhan, seolah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Darto duduk di sudut dapurnya, tangannya gemetar menggenggam sebilah pisau daging yang sudah tumpul di ujungnya. Pikirannya kalut. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu malam ini, memberikan tumbal berikutnya sebelum sesuatu yang lebih buruk menimpanya. Suara itu terus menggema di kepalanya, suara berat yang datang dari bayangan di mimpinya. Daging harus terus mengalir. Jangan sampai warungmu sepi, Darto. Atau kau sendiri yang akan menjadi santapan. Darto menutup telinganya, mencoba mengusir bisikan itu, tapi semakin ia berusaha, semakin jelas suara itu terdengar. Ia mendongak ke langit-langit dapur, tempat lampu minyak menggantung. Bayangan di dinding tampak bergetar, membentuk sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan itu tersenyum padanya. Korban yang telah dipilih. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik.
Desa Sumberjati yang biasanya lengang saat malam kini lebih sepi dari biasanya. Warga sudah menutup pintu mereka rapat-rapat, takut akan kabar hilangnya beberapa orang sebelumnya. Namun, di warung bakso Darto, seorang pria tua duduk sendirian di salah satu bangku panjang. Ia adalah Pak Slamet, seorang petani tua yang tak memiliki keluarga. Selama ini, Pak Slamet hidup dalam kesederhanaan, menggantungkan hidup dari sawah kecil yang mulai tidak produktif. Ia sering datang ke warung Darto, menikmati bakso dengan santai sambil mengobrol tentang kehidupan masa lalu. Malam ini, ia menjadi satu-satunya pelanggan yang tersisa. "Darto, baksonya enak sekali malam ini," ujarnya sambil menghabiskan mangkuk terakhirnya. "Tapi rasanya sedikit berbeda. Apa kau mengubah resepnya?" Darto menelan ludah. Tangannya yang masih memegang pisau terasa lebih berat. "Tidak ada yang berubah, Pak," jawabnya datar, tapi matanya memandangi pria tua itu dengan tatapan kosong. Pak Slamet mengangguk pelan. Ia mengusap perutnya yang sudah kenyang, lalu bersiap untuk pulang. Namun, saat ia hendak berdiri, tubuhnya mendadak melemas. "Astaga, kenapa tubuhku?" Darto memandanginya tanpa ekspresi. Ia tahu bahwa bakso yang dimakan pria tua itu sudah bercampur dengan sesuatu. Sesuatu yang akan membuatnya lebih mudah untuk dikorbankan. Pak Slamet mencoba bergerak, tapi kakinya terasa lumpuh. Tangannya mencengkeram meja, wajahnya mulai panik. "Darto, apa yang kau lakukan?" Darto berdiri perlahan, menatap pria tua itu dengan tatapan kosong. "Maaf, Pak Slamet," bisiknya. "Aku tidak punya pilihan." Dengan sekali ayunan, pisaunya menggores udara. Dan malam itu, darah kembali tumpah di lantai warung bakso. Kutukan yang kian menjadi. Malam itu, Darto menyeret tubuh Pak Slamet ke belakang warung, ke dalam dapur tempat kuali besarnya terus mengepul dengan uap panas. Darah menetes dari ujung meja kayu, menciptakan pola merah yang perlahan menghilang ke dalam tanah. Darto berdiri di atasnya, matanya kosong, pikirannya gelap. "Kau telah memenuhi janjimu," suara itu kembali terdengar di telinganya. "Tapi kau tahu, ini tidak akan berhenti di sini." Darto terdiam. Ia tahu bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang lebih buruk. Dan besok pagi, warungnya akan kembali ramai. Orang-orang akan datang, memuji rasa bakso yang semakin nikmat. Dan siklus ini akan terus berulang. Hingga saatnya tiba, di mana ia sendiri yang akan menjadi bagian dari kuali neraka yang telah ia ciptakan. Aroma kematian di setiap mangkok. Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika aroma sedap bakso mulai menyebar dari warung Darto. Desa Sumberjati, yang semalam sunyi oleh ketakutan, kembali hidup dengan kesibukan pagi. Warga berbondong-bondong menuju warung, seperti ada magnet yang menarik mereka ke sana. Di balik etalase kaca, Darto berdiri dengan tatapan kosong. Tangannya cekatan menyendok bakso ke dalam mangkuk, menuangkan kuah panas yang mengepul, dan menaburkan bawang goreng. Namun, hanya dia yang tahu rahasia kelam di balik kelezatan itu. Di bawah kuali besar yang terus mendidih, ada noda merah yang sudah ia bersihkan berkali-kali. Tapi tak peduli seberapa keras ia menggosok lantai kayu itu, darah selalu terasa melekat di sana. Suara pelanggan yang ramai bercampur dengan suara-suara lain, bisikan yang terus bergaung di kepalanya. "Daging harus terus mengalir, Darto. Mereka lapar, berilah mereka makanan yang layak." Darto menggertakkan giginya, mencoba mengabaikan suara itu. Ia tahu bahwa semalam ia telah memenuhi permintaan makhluk itu. Tapi, apakah cukup? Ataukah kutukan ini akan terus menuntut lebih? Warga yang ketagihan. Pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Bahkan ada beberapa orang dari desa sebelah yang ikut mencicipi baksonya setelah mendengar kabar tentang betapa lezatnya makanan itu. "Darto, aku tak tahu apa yang kau lakukan, tapi bakso ini benar-benar luar biasa," ujar seorang lelaki parubaya sambil menyuapkan sesendok kuah ke mulutnya. "Rasanya makin kaya, lebih gurih, lebih nikmat," ujar yang lain.
Darto hanya mengangguk, senyumnya samar. Tapi di dalam hatinya, ia bergidik. Mereka tidak tahu, mereka tidak akan pernah tahu bahwa di dalam setiap serat daging yang mereka kunyah, ada sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu dan rempah-rempah. Ada nyawa yang terkorban di dalamnya. Dan semakin banyak orang yang ketagihan, semakin besar tuntutan makhluk itu padanya. Tanda-tanda petaka. Saat tengah melayani pelanggan, Darto melihat seorang wanita tua berdiri di seberang jalan, memandanginya dengan tajam. Matanya tajam, keriput di wajahnya tampak lebih dalam di bawah sinar matahari pagi. Perempuan itu adalah Mbah Surti, seorang dukun tua yang selama ini jarang terlihat di luar rumahnya. Warga sering membicarakan bahwa Mbah Surti memiliki kemampuan untuk melihat apa yang tak bisa dilihat orang biasa. Dan pagi ini, ia berdiri di sana mengawasi Darto dengan tatapan penuh curiga. Darto menelan ludah. Ia tahu, jika ada seseorang yang bisa mencium aroma kematian dalam warungnya, orang itu adalah Mbah Surti. Bisikan di dalam mimpi. Malamnya, setelah membersihkan warung dan memastikan tidak ada jejak yang mencurigakan, Darto berusaha untuk tidur. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di dalam warung, tapi kali ini, warung itu berubah. Dinding-dindingnya berwarna hitam legam, kuali baksonya menggelegak dengan sesuatu yang bukan kuah, melainkan darah pekat. Bau anyir menyengat hingga menusuk hidung. Lalu, terdengar suara langkah mendekat. Darto berbalik. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Wajahnya penuh luka menganga, mulutnya menyeringai lebar. Darto, kau sudah menikmati hasilnya? Bukan? Suara makhluk itu bergetar. Darto mundur selangkah. Aku sudah menepati janjiku? Makhluk itu tertawa. Belum, ini belum cukup. Kau harus memberi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Suara itu menggema, semakin keras, semakin menekan, hingga Darto merasa kepalanya akan meledak. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dari luar, terdengar suara lolongan anjing, dan di pojok kamarnya, di tempat yang seharusnya kosong, ia melihat bayangan seseorang sedang berdiri, menatapnya dalam diam. Rahasia yang hampir terbongkar. Keesokan harinya, Mbah Surti datang ke warungnya. Pelanggan lain sudah mulai berkurang karena hari mulai siang, tapi Darto tetap merasa jantungnya berdebar saat melihat perempuan tua itu duduk di salah satu kursinya. Satu mangkuk, Darto. Suara Mbah Surti tenang, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Darto gelisah. Ia mencoba tetap tenang, mengambil mangkuk, menyendok bakso, lalu menyajikannya di hadapan Mbah Surti. Perempuan itu mengambil sendok, mengaduk-aduk baksonya perlahan. Harumnya luar biasa. Gumamnya, Darto menelan ludah. Mbah Surti menatapnya. Kau tahu, Dart, aku bisa mencium bau yang tidak bisa dicium oleh orang lain. Darto membeku. Apa maksud Mbah? Mbah Surti tersenyum tipis, lalu mengambil satu bakso dan membelahnya dengan sendok. Darto memandangi bola bakso itu, tangannya menggenggam meja erat. Di dalam bakso yang terbelah itu, Mbah Surti menatap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Dan ia menghela napas panjang. Darto, ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku. Kutukan yang tak bisa lari. Darto duduk kaku di balik etalase warungnya. Tatapan Mbah Surti yang tajam seperti belati menguliti setiap lapisan kepura-puraannya. Ia tahu sesuatu. Ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku, Darto? Suara perempuan tua itu begitu pelan, tetapi menusuk jauh ke dalam dada Darto. Ia berusaha tetap tenang. Jangan panik. Jangan tunjukkan ketakutan. Mbah Surti mengambil satu sendok bakso dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mengunyah perlahan, seolah merasakan lebih dari sekadar rasa gurih dan kenyalnya daging di lidahnya. Darto memandangi tangannya sendiri yang gemetar di bawah meja. Ia harus melakukan sesuatu.
Ia menyambar teko di sampingnya dan menuangkan teh ke dalam gelas Mbah Surti. Tangannya sedikit bergetar. "Mbah, hanya bakso biasa. Kalau Mbah tidak suka, aku bisa buatkan yang baru," katanya berusaha santai. Mbah Surti tidak menjawab. Ia hanya menatap mangkuknya. Kemudian, ia tersenyum samar, senyum yang justru membuat Darto semakin gelisah. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu, Darto," ucapnya sambil menyeduh teh. "Kadang, keberuntungan datang dengan harga yang tak terlihat oleh mata biasa. Aku hanya bekerja keras." "Mbah?" Darto menyela cepat, hampir terdengar seperti membela diri. Mbah Surti mengangguk pelan, tetapi matanya seakan berkata sebaliknya. Ia tahu tanda-tanda kemarahan dari alam. Sejak kunjungan Mbah Surti, Darto merasa ada yang berbeda. Langit di atas desa Sumberjati selalu mendung, bahkan di siang hari yang seharusnya terik. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitar warungnya berbisik seakan memperingatkan. Suatu malam, saat Darto hendak menutup warung, ia mendengar sesuatu dari dalam kuali baksonya. Gleguk, gleguk. Bukan suara kuah mendidih, bukan juga suara gelembung udara biasa. Darto menelan ludah. Tangannya perlahan mengangkat sendok kayu, menyibat permukaan kuah dengan hati-hati. Seketika, tangan membusuk muncul dari dalam kuali, menyambar pergelangan tangannya. Darto terpekik, tubuhnya mundur menghantam meja di belakangnya. Kuali itu berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. "Kau berjanji, Darto?" Suara itu berbisik, bergema dari dalam kuah kental yang kini menghitam. Darto merangkak mundur, tangannya meraih pisau di atas meja. Tapi saat ia menoleh kembali ke kuali, semuanya kembali normal. Kuahnya bening, tak ada tangan, tak ada bisikan, hanya bau anyir yang lebih menyengat dari biasanya. Darto menatap pisau di tangannya. Jantungnya berdegup keras. Ia harus mencari tumbal baru. Perburuan di malam buta. Darto berjalan sendirian di gang sempit desa, menelusuri jalanan berbatu dengan langkah ringan. Tangannya tergenggam erat di dalam saku jaketnya, jari-jarinya mencengkeram benda tajam yang ia bawa. Matanya mencari-cari. Ia butuh seseorang, seseorang yang tidak akan dicari-cari. Lalu, ia melihatnya. Seorang pemuda kurus duduk di bawah lampu jalan, kepalanya tertunduk lelah. Bajunya lusuh, wajahnya penuh kekecewaan hidup. Orang yang kesepian, orang yang tidak akan dicari-cari. Darto tersenyum kecil. Ia berjalan mendekati pemuda itu, menawarkan sesuatu yang tak bisa ditolak oleh siapapun di desa ini. "Kau lapar?" Pemuda itu mendongak, matanya yang redup berbinar. Darto mengulurkan sebungkus bakso. "Ayo ikut aku punya lebih banyak di warung." Pemuda itu ragu sejenak, tetapi godaan makanan gratis terlalu kuat. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju kematian. Pesta darah di tengah malam. Warung sudah tutup, lampu-lampu dipadamkan. Di dalam dapur, Darto menatap pemuda itu yang kini duduk dengan santai di bangku panjang. "Mas, makasih ya, aku udah 2 hari gak makan." Pemuda itu tersenyum lelah. Darto hanya mengangguk. Tangannya mengeratkan pisau di balik tubuhnya. Saat pemuda itu mengambil suapan terakhir, ia tidak sadar Darto sudah berdiri tepat di belakangnya. Dalam satu gerakan cepat, terak, pisau itu melesak ke leher pemuda itu, membuatnya tersentak. Ia terbatuk, darah segar muncrat membasahi meja. Napasnya tersendat, matanya membelalak tak percaya. Darto menekannya lebih dalam. Pemuda itu menggeliat beberapa saat, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai. Hening. Darto terengah-engah, matanya menatap tubuh yang kini tak lagi bergerak. Namun sebelum ia bisa menarik napas lega, ia mendengar sesuatu dari balik jendela dapur. Seseorang mengintip, dan saat Darto menoleh, ia melihat wajah Mbah Surti. Kebenaran yang terungkap, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Darto berdiri membeku di dapur warungnya,
Jantungnya berdegup liar seperti hendak meledak. Di luar jendela, sepasang mata tua itu menatapnya tajam, mata Mbah Surti. Ia tahu, ia telah melihat semuanya. Darto buru-buru mematikan lampu dapur, berharap kegelapan bisa menyembunyikannya. Namun, saat ia kembali menoleh ke jendela, Mbah Surti sudah tidak ada. Darto menelan ludah, ia merapatkan jendela dengan tangan gemetar. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Mbah Surti tahu rahasianya. Jika perempuan tua itu bicara, seluruh desa akan memburunya. Dan bukan hanya itu, Darto juga tahu, Jin Sangkara tidak akan terima jika ia gagal memenuhi perjanjian ini. Di luar, angin berhembus semakin kencang. Dedaunan kering berputar di jalanan desa, seakan menari dalam kegelapan. Seakan ada sesuatu yang sedang datang. Bayangan di malam buta. Darto meraih tubuh pemuda yang telah tak bernyawa dan menyeretnya ke belakang warung. Tubuh itu harus segera diserahkan sebelum fajar. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. Tet, tet, tet. Darto langsung bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Dari balik celah, ia melihat sesosok bayangan berjalan perlahan ke arah warungnya. Bayangan itu kecil dan bungkuk. Ia mengenakan kain lusuh dan membawa sesuatu di tangannya. Sebuah botol berisi cairan hitam pekat. Mbah Surti. Darto menahan napas. Perempuan tua itu berhenti tepat di depan warung, lalu menuangkan cairan hitam ke depan pintunya sambil merapalkan sesuatu dengan suara pelan. Mantra. Darto bisa merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Apa yang sedang dilakukan perempuan itu? Kemudian, tiba-tiba, sebuah suara menggelegar mengguncang warungnya, seperti petir yang jatuh tepat di depan rumahnya. Darto tersentak dan hampir saja berteriak. Namun, saat ia mengintip kembali, Mbah Surti sudah menghilang. Di tempat perempuan itu tadi berdiri, kini tersisa abu hitam yang menyebarkan bau anyir menusuk. Kutukan sudah dimulai, sang penghuni kegelapan. Malam itu, Darto tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasurnya, tapi pikirannya terus mengulang kejadian tadi. Apa yang Mbah Surti lakukan? Apakah ia mencoba melindungi desa? Atau justru melindungi Darto dari sesuatu yang lebih mengerikan? Angin di luar semakin kencang. Tiba-tiba, kre, kre, kre. Sebuah suara terdengar dari atap rumahnya. Darto langsung terduduk. Matanya menatap ke atas dengan waspada. Suara itu semakin keras, seperti ada cakar yang menggores genteng rumahnya. Lalu, sesuatu mulai turun perlahan dari langit-langit. Sesuatu yang berwarna hitam pekat, merayap seperti kabut hidup. Darto mundur ke sudut kamar, tubuhnya menggigil. Dan dari balik kegelapan, dua mata merah menyala menatapnya. Darto? Suara itu berat, dalam, bergema di seluruh ruangan. Darto merasakan dadanya sesak. Jin Sangkara telah datang. Kau berhutang satu nyawa, Darto, dan waktumu hampir habis. Darto menggeleng cepat. Tidak, aku sudah menyiapkan tumbal. Aku hanya butuh waktu sedikit lagi. Sosok itu semakin mendekat. Bentuknya semakin jelas, makhluk tinggi dengan tubuh kurus kering, kulitnya hitam legam, dan jari-jarinya panjang seperti ranting pohon mati. Waktumu habis? Darto terhuyung mundur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Besok, aku bersumpah, aku akan menyerahkan satu lagi. Tolong, jangan ambil nyawaku. Jin Sangkara menatapnya lama. Kemudian, ia tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Kalau begitu, berikan dia. Darto terdiam. Siapa? Jin Sangkara menunjuk sesuatu di luar jendela kamar. Darto berjalan perlahan, mengintip keluar dengan tangan gemetar. Di sana, di tengah kegelapan, berdirilah Mbah Surti. Ia tahu, ia telah melihat segalanya. Dan kini, ia harus disingkirkan. Darto menutup matanya,
menggigit bibirnya dalam-dalam. Ia tidak punya pilihan lain. Besok malam, Mbak Surti harus menjadi tumbal. Malam terakhir telah tiba. Darto berdiri di depan rumah Mbak Surti, napasnya memburu. Tangannya gemetar menggenggam sebilah pisau tajam. Malam ini, ia harus menuntaskan semuanya. Di dalam, Mbak Surti sedang menyalakan dupa di altar kecil rumahnya. Ia tahu Darto ada di luar, dan ia tahu malam ini adalah malam penentuan. Darto? Suara Mbak Surti lirih, tapi penuh ketenangan. Masuklah. Darto menelan ludah. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, mencium bau dupa yang menyengat. Perempuan tua itu sedang duduk bersila di lantai, tatapannya kosong menembus Darto. Kau datang untuk membunuhku? Darto mengencangkan genggaman pisau di tangannya. Aku tidak punya pilihan. Mbak Surti tersenyum samar. Kau selalu punya pilihan, nak. Tiba-tiba, angin kencang menerpa ruangan, meniupkan abu dupa ke seluruh penjuru rumah. Sebuah suara berat menggema dari sudut ruangan. Bunuh dia atau kau yang mati. Jin Sangkara telah datang. Darto berkeringat dingin. Ia melihat sosok tinggi kurus itu berdiri di belakang Mbak Surti, matanya merah menyala. Cepat, Darto, kau tak bisa lari dari perjanjian ini. Jin Sangkara menggeram. Mbak Surti menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik kainnya. Sebuah botol kecil berisi cairan bening. Darto, dengarkan aku, kata Mbak Surti. Kutukan ini bisa dipatahkan, tapi kau harus memilih dengan benar. Darto tertegun. Itu bohong? Jin Sangkara merong, cakar-cakarnya menghantam lantai kayu hingga retak. Tidak ada yang bisa mematahkan perjanjianku. Tapi Mbak Surti tetap tenang. Minumlah ini, Darto. Darto melihat botol itu dengan ragu. Jika kau meminumnya, kau akan bebas, tapi kau harus kehilangan segalanya. Harta, warungmu, kekayaanmu, semua akan lenyap. Darto menatap pisau di tangannya, lalu menatap botol kecil itu. Ia bisa membunuh Mbak Surti sekarang dan tetap kaya raya. Ia bisa mengakhiri semuanya. Tapi harus kembali ke No. Di luar, bulan purnama bersinar merah, seakan menantikan keputusannya. Pilihan terakhir, Darto menggigit bibir. Ia tahu betul apa yang akan terjadi jika ia memilih salah. Di depannya, Mbak Surti tetap sabar menunggu. Di belakangnya, Jin Sangkara mendesis, semakin tidak sabar. Pilih, Darto. Aku tidak menunggu lebih lama. Darto menarik napas dalam. Lalu, sebelum Jin Sangkara sempat bereaksi, ia menenggak cairan di botol itu. Seketika, tubuhnya panas seperti terbakar. Ia merasakan sesuatu merayap di dalam darahnya, seperti ribuan jarum menusuk dari dalam. Tidak? Jin Sangkara merong, tubuhnya mengejang. Darto jatuh ke lantai, kesadarannya mulai kabur, dan saat matanya hampir tertutup, ia melihat Jin Sangkara menghilang dalam pusaran asap hitam yang mendidih, menjerit kesakitan. Lalu semuanya gelap. Epilog, bayangan yang tersisa. Darto membuka matanya perlahan. Ia berada di tengah-tengah puing rumahnya. Warung baksonya sudah rata dengan tanah, semua hartanya telah lenyap. Ia kini bukan siapa-siapa. Desa Purworejo telah berubah. Warga yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan jijik. Mereka tahu ada sesuatu yang salah dengan dirinya selama ini. Ia telah kehilangan segalanya. Namun, ia masih hidup. Darto berjalan pergi meninggalkan desa, langkahnya berat. Di kejauhan, ia melihat Mbak Surti berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan tenang. Kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, nak, kata perempuan tua itu. Darto tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, meninggalkan jejak di jalanan tanah yang dingin. Ia telah bebas, tapi dengan harga yang sangat mahal. Namun jauh di dalam hutan, di tempat kegelapan selalu mengintai,
Dua mata merah masih mengawasinya. Tamat,